Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoga udah lama nggak ngonten, tapi bukan berarti Yoga lupa akan konten, enggak. Jadi selama ini Yoga nggak konten. Pertama ada problem di HP, terus banyaklah problem-problem yang tak perlu Yoga jelasin di sini. Tapi Yoga kali ini video tetap masih bareng orang-orang yang nggak jauh dari pereptilan. Nah, di video kali ini Yoga datang ke sini itu sengaja pengen jemput baby ular emas. Ular emas ya. Ular emas. Jadi setelah kemarin itu ada video yang ngebahas tentang ular weling. Sekarang Yoga kali ini sengaja ke sini ngebahas tentang ular cincin mas. Ternyata di sini juga bisa nernakin seekor cincin mas. Nah, karena bagi Yoga reptil yang sesungguhnya itu kita bisa memelihara hewan yang ada di sekitar kita. Artinya nggak perlu mewah sebenarnya ya, iya, untuk bisa ternakin hewan. Karena yang mewah juga kita masih tetap butuh belajar bagaimana sih cara perawatannya. Terus ketika udah bertelur gimana inkubnya kan. Jadi tetap, gini loh, misalkan kita udah punya basic di ular kolobrid, nanti pasti ke depan bukan kolobrid ya, ular yang mungkin dipandang orang-orang kurang menarik lah ya. Nah, nanti pasti jika kita ingin menuju ke ular yang lebih menarik atau misalkan lah secara kasarnya yang lebih mahal, pasti kita juga akan bisa gitu. Jadi nggak sayang-sayang, nggak harus belajar langsung di ular gede dan nanti malah buang-buang duit. Intinya kan ada gagalnya. Jadi kan kalau di yang seperti ini kita tahu kita nggak terlalu, bukan kita tahu, kita nggak terlalu gede, gede apanya ya, atau ruginya lah intinya. Jadi tetap Bang Arul ini tetap ngambil sampel ular dari alam. Kita nggak memungkiri. Ya pasti pertamanya pasti dari alam. Dari alam Bang Arul ngambil dan di sini mencoba ternakin. Alhamdulillahnya berhasil, dan ternyata di sini itu pernah ternakin gonyo. Ya, Gonyosoma ya. Sama terus Koros. Ada Koros. Ya ada. Terus apa lagi? Paling ya Gonyosoma, Koros sama Cimas, paling LS belum pernah. Tuh. Artinya ini ular-ular yang sepele yang emang ada di sekitar kita, ular tersebut itu. Kayak kadang orang salah beranggapan ular yang receh itu nggak bisa dikembangbiakan. Enggak, Bang Arul tetap ngambil dari alam, tapi ketika betulnya gini, bukan nggak bisa dikembangbiakan, mungkin males karena si harga tadi itu pasti itu sih. Mungkin berpikirnya ngapain sih kita ternakin ular tersebut, toh dijual padahal, juga ada harganya ya. Nah, padahal menurut saya jika ular hasil tetasan kita itu mempunyai kayak punya harga tersendiri lah. Bukan punya kepuasan tersendiri, terus kesenangan tersendiri. Intinya pasti ketika si baby itu, si ular hasil kita ada di orang lain, kita pun jadi ikut bangga dan wah itu hasil saya gini pokoknya gitu. Itu pastinya. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Nggak perlu mewah, yang penting kita bisa ngebuktiin, kita bisa tahu bagaimana cara netasin telur, bagaimana perawatannya dan sebagainya gitu. Nah, jadi di sini ada berapa ekor ya? 6 lah. 6 ekor cincin mas, 1 koros. Maju aja Cuk. Majuin. Ini koros. Bukan king koros ya, ini korosnya. Koros atau petias koros. Tuh. Ini ternakan juga. Ya, itu hasil tetasan. Tetasan 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ini. Sekarang udah sebesar ini. 3 bulan udah segede gini. Paling yang lainnya udah dilepas ya? Ya, sebagian dilepas, sebagian kita jual. Kita juga nggak munafik harus lepas semua sih. Kan ada kebutuhan juga. Ya, buktinya saya kesini juga mau beli anakan cincin mas. Nggak mungkiri kita mas, karena bagaimanapun kita tetap butuh duit. Adanya kita bikin konten ya kita butuh duit. Walaupun dia makannya cicak dan cicak tersendiri itu kita nggak selalu menangkap sendiri. Pasti kita malahan saya kadang nyuruh anak-anak kecil ngambil cicak, ntar dibeli satunya 500 perak kan. Pasti kan lumayan kalau untuk anak kecil kan 500 rupiah. Enggak, kalau untuk anak kecil dia bisa mendapatkan uang 500 rupiah itu pasti sangat senang sekali lah untuk anak-anak kecil.
Ini Tapi enggak kan, enggak 501, jadi saya belinya banyak, nyuruhnya gitu. iya. Paling misalkan satu botol aqua sekian Sebotol ribu. aqua, iya. Kalau yang ini baru cincin masnya nih, ini baru baby. Berapa hari ya ini ya? Ini udah 2 mingguan lebih ya, hampir 1 bulan lah. Ini Iya, udah makan juga. yang lain pada ngumpet tuh. Jadi keren. Ya. Kalau ini hampir 1 bulan lah. Nah, Pokoknya ini baru shading sekali. baru shading sekali dan emang udah lama ini netesnya juga. Dan pokoknya ini termasuknya ular berbisa, cuman Ya, berbisanya berbisa menengah. Jadi kalau kita kena efek gigitan si ular cinmas ini, menurut saya pribadi demam, Bengkak bengkak juga. udah selesai. Beda sama ular-ular yang lain. belum ada catatan kematian ya untuk Belum. Boiga ya. Belum. Untuk kelasnya Boiga, menurut Yoga selama ini nekunin di dunia reptil atau kenal sama ular, Boiga belum ada tercatat bahwa Boiga itu membunuh. Paling ada cuma sampai bengkak beberapa minggu maksudnya. Lebih dari yang sewajarnya, paling Iya. gitu doang sih. Saya pertama kali digigit cincin mas ini 1 minggu demam, udah itu doang, sama bengkak. Dan ini termasuknya kalau anak kecil nggak boleh megang, tetap Walaupun aja. karena imun tubuh seseorang beda Beda-beda. ya, apalagi kalau anak-anak. Iya, masih Anak-anak rentan. pasti masih lemah lah. Lemah. Jadi tuh, ini sengaja Yoga kesini, Yoga mau beli, Yoga mau rawat juga untuk biasa tipan di rumah. Karena sejatinya kita melihara ular bukan hanya ular yang mahal, tapi ular yang kayak gini yang penting. Di alam itu udah Dan jarang. untuk edukasi pun ini sangat Penting. berguna. Berguna Makanya, banget karena si ular ini masih disimpang siurkan atau masih disamakan dengan si welang weling gitu. itu dia. Di salahnya di sini. Orang masih salah beranggapan bahwa ular cincin mas ini ada kemiripan. Emang mirip, Mirip tapi memang mirip. salah sasaran. Justru ngomong orang-orang sekitar itu yang berbisa mematikan ini, si cinmas Nah, ini yang di pohon Yang katanya. pohon katanya. Padahal Kalau dia mengatakan misalkan yang di pohon atau yang di bawah berbisa mematikan sih nggak apa-apa. Kalau takutnya yang dibilang mematikan ini dan yang di bawah si weling itu nggak mematikan, kan itu bahaya juga. ada juga. Jadi Karena tetap ada aja. juga loh yang kayak gitu, ada Ya, bener ada. Emang Bilang yang kalau yang kuning mematikan dan yang belang putih itu nggak mematikan, ada juga. sama aja. Mungkin dia karena apa ya? Mungkin karena kan ada si Lycodon subsintus, Ya. dia belang. Mungkin si korban digigitnya oleh subsintus, disangkanya itu Ngakunya, belang. Nah, itu dia. Terus Nah, ada gitu. satu lagi kan cinmas ada yang peraknya. Nah, iya yang putih ada dia. Jadi ini juga sama kayak si weling juga ada yang hitam putihnya, dan cuman kita saat ini belum pernah jumpain untuk wilayah sini ya. Terutama Udah sih. Udah pernah. Udah di sini udah ada. Udah. Cuman susah, agak susah. emang agak susah. Sebetulnya itu bukan mob, cuma hanya varian aja sih. Iya. Menurut saya hanya varian warna, karena gini loh. Kemarin ada teman-teman pernah breed juga, netesin indukannya putih, indukannya belangnya putih. Iya. Nah, si anakannya keluar itu Kuning. kuning semua. Jadi kita nggak bisa klaim si putih itu mob, karena di dunia hobi juga itu masih perdebatan loh. Ya, iya. Ada yang bilang mob, terus ada yang bilang apa ya? Hypo, bukan hypo Lucy kalau nggak salah. Lucy. Cuman ya tetap aja ini justru jadi bahan utama untuk kita edukasi. Ketika kita ada edukasi di sekolah, di masyarakat sekitar, ini yang paling terpenting. Itu dia. Jadi Yoga kesini sengaja pengen ngebeli. Untuk apa? Kebutuhannya tetap edukasi. Edukasi itu nggak perlu kita secara langsung ke orangnya, nggak secara langsung ke masyarakat, tapi dengan cara segini kita bisa beredukasi di media sosial bersama orang-orang. Jadi oke, deal ya. Iya, siap. Iya, kalau saya Nanti nanti nggak ada penolakan. nunggu gonyo somanya saya ada mau lihat, ayo telur-telurnya. Jadi nah satu lagi, kita habis konten ini kita lihat si telur gonyosoma. Jadi juga sekali lagi pengen ngebeli cinmas ini untuk bahan edukasi juga, nanti ada acara. Nah sekaligus
kesini juga pengen nengokin telur ular gonyosoma yang emang udah berhasil diternakin di Bangarul di sini. Jadi kalian sekali lagi juga minta maaf karena jarang banget ngupload, jarang banget bikin video karena ada keperluan pribadi yoga. Tapi kayaknya kalau di supportnya lebih-lebih pasti, makanya support terus agar dia semangat nih. Iya sih sebenarnya itu dia supportnya ada agak kendor ini. Tapi nggak apa-apa lah. Support dikencengin. Yang penting juga masih bisa bersilaturahmi sama teman-teman, sama subscriber yoga, terus subscriber Bangarul juga di Satwa Sunda. Kalian pokoknya yoga kesini itu nggak jauh-jauh sama owner Satwa Sunda, udah kemanapun pasti sama Satwa Sunda karena kita satu misi terus satu hobi juga di reptil gitu. Jadi cukup sekian dari yoga. Kalian tetap pantau terus lah di channelnya Satwa Sunda, terus Panugada Channel, biar kalian menambah wawasan, menambah ilmu juga tentang pereptilan. Dan ular kali ini yoga milikin dan tanpa penolakan. Oke, bye bye.